Menyambung apa yang saya sudah sampaikan juga minggu yang lalu berhubungan dengan persekutuan. Ya, Allah menciptakan manusia, Taman Eden, Adam dan Hawa. Dan rutin surat tiap hari di sore hari tatkala angin sepoi-sepoi basah. Di tempat yang sudah di appointment, di tempat yang sudah ditentukan. Mereka ketemuan, mereka berbicara saudara. Mereka bersekutu satu dengan saya cuma bingung ya, apa kira-kira yang dibicarakan Adam dan Hawa dengan Tuhan. Saudara, apa saudara kepingin tahu apa sih yang Adam dan Hawa, belum ada dosa saat itu saudara. Lantas Tuhan datang untuk bersekutu, manusia datang dan tempatnya ditentukan kita nggak tahu. Pokoknya di Taman Eden, entah di pojok mana, mungkin di sentralnya atau di mana. Tuhan datang dan dia tidak pernah bolos untuk datang saudara. Dia selalu datang. Dan manusia menanggapi kedatangannya. Dan kedatangannya itu saya sudah katakan minggu lalu menguatkan, menyegarkan. Nggak cepat-cepat Allah itu berjalan-jalan di Taman Eden. Dan manusia datang menanggapi Tuhan. Jadi pertanyaannya kira-kira waktu mereka bersekutu, mereka berbicara, Adam berbicara kepada Tuhan. Apa yang mereka perkatakan? Apa yang Adam dan Hawa bicarakan dengan Tuhan? Ya, sebab belum ada anak saudara. Belum ada anak. Ya, jadi nggak ada masalah. Biasa punya anak, punya masalah. Tapi nggak ada anak, ya tidak ada masalah. Dan saya mau berkata Adam dan Hawa nggak lagi stres, nggak ada stres, belum ada dosa, saudara. Ya. Mereka juga tidak mengalami sakit penyakit. Kita sekarang stres, kita mengalami sakit penyakit, saudara. Dunia ini sudah rusak, tapi pada zaman itu dunia masih ideal, diciptakan sesuai dengan kehendak Tuhan dan itulah mau Tuhan seperti itu. Ya, jadi nggak ada stres saat itu, nggak ada sakit penyakit. Sekarang kita stres, kita datang kepada Tuhan, puji Tuhan. Kita ada punya tempat pelarian, kita sakit, kita datang berseru, Tuhan sembuhkan saya. Ya mungkin itu motivasi doa saudara juga datang pada pagi hari ini. Tapi pada waktu itu saudara, hal semua itu nggak ada. Ya. Nggak ada kebutuhan finansial, mau apa saudara. Mereka semua ada. Ya, tidak ada kekurangan apapun. Mereka tidak memiliki dilema-dilema kehidupan. Ya. Tetangga juga belum ada, saudara. Saudara punya tetangga yang rese. Adam Hawa pada saat itu nggak ada tetangganya, saudara. Ya, nggak ada orang-orang lain mungkin sekitar dia yang bikin masalah. Jadi mereka tidak punya masalah. Mereka tidak punya dilema. Tidak ada masalah. Kalau begitu pertanyaannya apa dong? Yang dibicarakan, apa yang disampaikan oleh Adam dan Hawa. Manusia pertama itu kepada Tuhan. Jadi saudara kita lihat doa waktu dulu itu di Taman Eden. Tatkala tidak ada dosa, tidak ada sakit penyakit, tidak ada masalah. Maka kita lihat sepertinya doa waktu dulu itu di Taman Eden tidak ada hubungannya dengan masalah. Nah sekarang kalau ada masalah kita berdoa nggak salah juga. Saudara. Tapi pada awalnya nggak ada masalah. Mereka datang karena mereka mendengar suara Tuhan dan mereka rindu akan Tuhan. Seringkali kita kan saudara waktu datang, waktu sakit baru ingat akan Tuhan. Waktu susah baru datang akan Tuhan saudara. Jadi kita lihat doa tidak ada hubungannya dengan dilema yang manusia hadapi sekarang. Doa pada saat itu tidak ada hubungannya dengan kesulitan, dengan krisis. Kenapa? Manusia dalam milieu, dalam keadaan lingkungan yang asli. Ya, doa adalah lebih kepada relationship kalau begitu. Doa pada saat itu bukan minta-minta. Kita seringkali kaitkan doa dengan minta-minta. Tapi pada zaman itu apa yang mau diminta? Mereka sudah punya semua. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada masalah. Jadi doa lebih kepada, di dalam Taman Eden, doa itu lebih kepada relationship. Lebih kepada hubungan saudara, dengan Tuhan. Ketimbang membawa kebutuhan-kebutuhan fisikal kita saat itu. Jadi saya boleh simpulkan, motivasi atau motif doa yang paling murni. Apa? Minta-minta? Oh enggak. Bukan itu.
Saya kira motivasi doa yang paling murni adalah, Tuhan, saya ingin bersama dengan Engkau. Saya ingin bersama dengan Engkau. Aku mendengar suaramu tidak tergopoh-gopoh, berjalan-jalan. Dan saat itu keteduhan dan kesejukan ada di Taman Eden. Adam dan Hawa langsung mengejar Tuhan ini. Ada persekutuan yang intim. Mungkin saudara alasan beberapa dari saudara mungkin tetap mengalami masalah demi masalah. Tetap saja mengalami kesulitan demi kesulitan silih berganti. Adalah mungkin hanya karena saudara hanya mencari Tuhan karena masalah. Makanya Tuhan izinkan masalah supaya kita mencari Tuhan, saudara. Tuhan kepingin memang saudara, anaknya, umatnya, membangun hubungan intim. Sebab pada saat itu gak ada masalah. Mereka datang karena satu relationship, keintiman. Saya kepingin tahu kayak apa tuh keintiman yang dialami Adam dan sebelum ada masalah, sebelum ada dosa dan lain sebagainya. Ya, dan mungkin saudara, Tuhan mengizinkan berkali masalah. Karena dia kepingin, biasanya umatnya kalau ada masalah, baru datang, baru berseru, baru memanggil Tuhan. Nah saya katakan saudara akan tetap dalam krisis. Kita akan tetap dalam masalah sampai kita belajar bagaimana cara kita berdoa. Kalau kita tidak berdoa, bersiaplah untuk krisis. Pasti datang, saudara. Karena Tuhan lewat krisis yang dia izinkan akan membuat kita datang mencari dia. Datang untuk berlutut di hadapan Allah. Dan mencari hadrat Tuhan. Dalam surat Ibrani dikatakan saudara, saya tidak berikan ayatnya. Tapi penulis surat Ibrani bilang begini. Bahwa mereka yang dikasihi oleh Tuhan dihajar sama Tuhan. Mereka yang dikasihi oleh Tuhan itu ditegur oleh Tuhan. Kalau saudara mengabaikan Tuhan. Kalau kita lebih suka yang lain dalam dunia ini lebih daripada Tuhan. Kalau kita lebih suka media sosial mungkin atau televisi barangkali atau drakor berkati lebih dari Tuhan, saudara. Lebih dari mencari wajah Tuhan. Tuhan akan kirimkan berkali masalah. Saudara mungkin bisa menjadi terlalu sibuk. Dan akhirnya justru kita menyampingkan Tuhan. Dan tiba-tiba masalah mulai datang. Dan itu membuat kita datang bersimpu di kaki Tuhan. Saudara, Yohanes 17 ayat yang ke-11 sebagai ayat terakhir saja saya bacakan buat saudara. Dalam doanya, doa Yesus yang terkenal di Yohanes 17 ayat 11, dia bilang begini. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka di dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Tuh, itu doa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin supaya mereka, anak-anak Tuhan, para muridnya, mereka yang aku sudah kasih tahu namaku, namamu, nama kelengkapan nama Allah. Aku mau, ini menjadi doaku kepadamu. Yesus berdoa kepada Bapa supaya mereka, murid-muridku, umatku menjadi satu dengan kita. Karena kita ini gak pernah terpisah. Tritunggal Allah tidak pernah pencar-pencar, saudara. Mereka tiga dalam satu, satu dalam tiga. Dan Tuhan mau melibatkan sekarang saudara dan saya dalam Tritunggal Allah. Alangkah luar biasanya itu. Itulah kerinduan Yesus dan dia berdoa, Bapa, sebagaimana kita satu, kita tidak terpisahkan. Kita kepingin ciptaan kita itu, umatmu juga menjadi satu dengan kita. Jadikan kami satu. Saudara, di pasal 17 itu minimal 3 kali. Ayat 21, ayat 22, ayat 23. Diulang-ulang menjadi satu, menjadi satu, menjadi satu. Jadikan kami satu Tuhan. Jadikan kami satu Tuhan. Jadikan kami satu Bapa.
Jadi itulah tujuan murni daripada doa. Tujuan murni doa bukanlah agar Tuhan memberi apapun yang saudara minta. Yaitu itu mungkin bagian, tapi bukan tujuan awal. Tujuan murni. Ya. Sekali lagi saudara, tujuan murni doa bukanlah agar Tuhan memberi saudara apapun yang saudara minta kepadanya. Tujuan murni doa adalah agar sikap saya menjadi satu dengan Bapa. Roh saya menjadi satu dengan Bapa. Karakter saya menjadi satu dengan Bapa. Sifat saya menjadi satu dengan Bapa. Mata saya menjadi satu dengan mata Bapa. Dan pikiran saya menjadi satu dengan pikiran Bapa. Itu doa saudara. Yang lain-lainnya kata Tuhan akan ditambahkan kepada saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya tidak panjangkan firman Tuhan pada pagi hari ini.